Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita akan berdoa bersama. Dalam hidup, hampir segala sesuatu memiliki dua sisi. Ada cara kita melihat diri sendiri, dan ada cara orang lain melihat kita. Beberapa orang akan mengagumi kita, memahami hati kita, menghargai niat baik kita, dan menilai keberadaan kita. Mereka mungkin berjalan dekat dengan kita, mencintai kita dengan dalam, dan memilih untuk menjalani hidup bersama kita. Namun, tidak peduli seberapa baik kita berusaha, seberapa hati-hati kita berbicara, atau seberapa tulus kita hidup, akan selalu ada orang yang salah memahami, menilai kita dengan keliru, atau bahkan tidak pernah menerima kita. Itu bukan karena ada yang salah dengan kita, melainkan karena itu adalah bagian dari perjalanan manusia. Tidak semua orang akan memahami cerita kita, dan memang tidak semua orang ditakdirkan untuk memahaminya. Kita belajar, terkadang dengan rasa sakit, bahwa hidup selalu memiliki dua sisi, terang dan gelap, sukacita dan penderitaan, damai dan perjuangan. Bahkan Alkitab berbicara tentang realitas ini. Alkitab mengundang kita untuk berjalan bukan dengan penglihatan, tetapi dengan percaya pada yang tak terlihat. Alkitab berbicara tentang malaikat dan setan, baik dan jahat, kebenaran dan dosa. Lihatlah kehidupan Daud. Ia disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan, dipilih dan diurapi. Ia menulis mazmur yang masih menyentuh jiwa kita ribuan tahun kemudian. Ia mengalahkan raksasa hanya dengan batu dan iman yang tak tergoyahkan. Namun, Daud juga jatuh dalam dosa. Ia menyerah pada godaan, mengkhianati kepercayaan, melanggar hati dan perintah Tuhan. Ia berzina, namun Tuhan tidak membuangnya. Daud memang hancur, tetapi tetap dikasihi, tetap dipakai, dan dipulihkan. Lalu ada Elia, seorang pria penuh semangat dan iman. Ia berdiri sendirian melawan ratusan nabi palsu, memanggil api dari surga, dan berani ketika tidak ada orang lain yang berani. Namun, dalam satu momen ketakutan, ia lari, bersembunyi, menangis di bawah pohon, dan memohon kepada Tuhan untuk mengakhiri hidupnya. Bagaimana mungkin kekuatan dan kesedihan seperti itu ada dalam satu orang? Namun, itulah kenyataannya, seperti yang terjadi pada kita semua. Kisah-kisah ini menunjukkan sesuatu yang sakral, bahwa di dalam masing-masing kita ada medan pertempuran. Ada bagian dari kita yang sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan, berjalan dalam kemurnian, hidup dalam kebenaran dan kasih. Namun, ada juga bagian yang tertarik pada kenyamanan, pendapat orang lain, dan kesenangan dunia yang sementara. Ada pertempuran antara roh dan daging, dan itu bukan pertarungan sekali saja, melainkan setiap hari, bahkan setiap jam. Sisi yang kita beri makan adalah sisi yang akan menjadi lebih kuat. Jadi hari ini, apakah kita berjalan bersama Yesus, atau hanya cukup dekat untuk merasa nyaman tetapi tidak cukup dekat untuk diubah? Sangat menggoda untuk berdiri di tengah, berkata, "Aku tidak menentangnya." Seolah-olah netralitas adalah pilihan. Namun, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada posisi tengah. Matius 12 ayat 30 menuliskan, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Itu mungkin terdengar keras, tetapi itu adalah kebenaran yang diucapkan dalam kasih, karena kasih memperingatkan, mengundang, dan tidak tinggal diam ketika kekekalan dipertaruhkan. Kenyataannya adalah setiap hati memiliki tahta. Seseorang atau sesuatu sedang duduk di atasnya. Mungkin itu ketakutan, kesombongan, kebutuhan untuk mengendalikan, kesuksesan, validasi, atau bahkan keinginan kita sendiri. Tetapi jika Yesus bukan yang duduk di tahta itu,
maka hidup kita sedang diperintah oleh sesuatu yang jauh kurang layak. Aku mengatakan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan. Kekekalan itu nyata, dan tidak ada yang tahu jumlah hari-hari mereka. Hanya ada dua tujuan kekal, surga atau neraka. Itu bukan tekanan religius, itu adalah realitas spiritual. Dan Tuhan, dalam kemurahannya, mengutus anaknya agar kita tidak perlu menebak atau mempertaruhkan kemana kita akan pergi. Ia telah menyediakan jalan dan menawarkan tangannya. Kita masih bernafas, masih memiliki kesempatan untuk memilih, dan pilihan itu akan bergema jauh melampaui hari ini. Apa yang kita pilih dalam hidup ini akan membentuk kekekalan kita. Matius 6 ayat 33 menuliskan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ini bukan hanya tentang menerima berkat, tetapi tentang mengubah seluruh fokus kita. Itu berarti memilih Yesus bahkan ketika dunia mengejek pilihan kita, bahkan ketika itu tidak populer, bahkan ketika itu memerlukan pengorbanan. Itu berarti menjadi berbeda, bukan karena kesombongan, tetapi karena kasih. Karena kekudusan bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang penyerahan. Tentang membiarkan Roh membentuk kita setiap hari, mengarahkan hati kita lagi dan lagi kepada apa yang kekal. Yesus tidak boleh hanya menjadi nama yang kita sebut, Dia harus menjadi pusat hidup kita. Jangkar di setiap badai, Raja dalam setiap keputusan, alasan kita mengampuni, alasan kita melayani, alasan kita tetap setia ketika semuanya terasa sulit. Jadi hari ini, sahabatku, aku mendorongmu, pilihlah Yesus. Pilihlah Dia ketika semuanya sunyi maupun ketika semuanya ribut. Pilihlah Dia ketika kamu bingung maupun saat kamu yakin. Pilihlah Dia ketika dunia menawarkan jalan pintas, dan ketika hatimu lelah. Pilihlah Dia, karena Dia lebih dahulu memilih kamu, pilihlah untuk hidup baginya. Biarkan Dia menulis ceritamu, biarkan Dia duduk di takhta hatimu. Pilihlah kerajaan Tuhan, sahabat yang terkasih. Jika pesan hari ini menyentuh hatimu, silakan bagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Jangan lupa untuk menyukai, meninggalkan komentar, dan berlangganan agar tidak ketinggalan doa-doa lainnya yang membawa hikmat, damai, dan kekuatan. Kiranya anugerah Tuhan tercurah dengan limpah atasmu dan keluargamu. Sekarang mari kita luangkan waktu untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk hidup dalam kekudusan, kemurnian, dan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Bentuklah aku menjadi seseorang yang bersuka cita dalam kebaikan, membenci kejahatan, dan memilih kebenaran bahkan ketika tidak ada yang melihat. Biarlah pikiranku tetap murni, motivasiku tetap tulus, dan tindakanku mencerminkan kasih karunia-Mu. Ketika pikiranku mulai melayang ke hal-hal yang tidak menghormati-Mu, ketika kesombongan, iri hati, nafsu, atau ketakutan mencoba masuk ke hatiku, tolonglah aku, Tuhan, jadilah kekuatanku, ajarlah aku untuk berhenti sejenak dan berpaling dari dosa. Berikan aku mata yang dapat melihat bahaya dosa sebelum itu berakar. Berikan aku telinga yang dapat mendengar suara-Mu melebihi setiap kebohongan. Berikan aku hati yang cepat untuk bertobat, cepat taat, dan lambat untuk menjauh dari-Mu. Ampunilah aku, Tuhan, untuk setiap saat di mana aku membiarkan hal-hal tinggal di dalam hatiku yang seharusnya tidak ada di sana, untuk kata-kata yang tak seharusnya kuucapkan, pikiran yang tak seharusnya kubiarkan, dan momen-momen di mana aku tidak melawan pencobaan. Aku tahu bahwa kompromi kecil pun bisa menjadi benteng besar jika aku tidak hati-hati. Jadi sekarang aku memohon, selidikilah aku, ya Tuhan, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan tunjukkan segala sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tolong aku mengenali setiap sikap,
kebiasaan, dan dosa tersembunyi yang perlahan menarikku menjauh darimu. Berikan aku keberanian untuk melepaskan segala hal yang bersaing dengan kasih-Mu. Jadilah penjaga hatiku, Tuhan. Biarlah hanya yang kudus, baik, dan murni yang masuk, dan segala yang lain dibuang dalam nama-Mu. Firman-Mu dalam Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu." Tanggalkan tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Maka hari ini aku datang mendekat kepadamu dengan kerendahan hati, bukan dengan alasan, tetapi dengan penyerahan. Sucikanlah aku, Tuhan. Basuhlah aku bersih dari dalam keluar. Aku tidak hanya menginginkan perubahan perilaku, aku ingin perubahan hati. Ajarlah aku untuk terjaga secara rohani. Tolong aku untuk tetap waspada, peka, dan memiliki kepekaan ilahi. Jangan biarkan aku mati rasa terhadap dosa atau nyaman dengan kompromi. Biarkan aku cepat menyadari ketika sesuatu bukan berasal darimu. Aku ingin menjaga hatiku, Tuhan, seperti yang Engkau ajarkan dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, pikiranku, perkataanku, relasiku, keinginanku, semuanya berawal dari hati. Maka biarlah hatiku berakar dalam Engkau, tertanam dalam kebenaran, dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Penuhilah aku dengan rasa lapar akan firman-Mu, Yesus. Bukan hanya di hari Minggu atau saat aku putus asa, tetapi setiap hari, biarlah kebenaran-Mu menjadi roti harian bagi jiwaku. Biarlah firman-Mu memberi makan jiwaku dan memperbarui pikiranku. Penuhilah aku sepenuhnya dengan Roh-Mu, hingga tidak ada ruang tersisa untuk kepahitan, kesombongan, ketakutan, atau hal-hal yang bukan berasal darimu. Biarlah Roh-Mu menguasai seluruh bagian diriku. Terima kasih, Tuhan, atas belas kasih-Mu yang tak pernah habis. Terima kasih karena setiap hari adalah awal yang baru bersama-Mu. Bahkan ketika aku gagal, lagi dan lagi, Engkau tidak pernah menjauh dariku. Engkau tidak pernah bosan terhadapku. Engkau mengasihiku dengan cara yang tak dapat sepenuhnya kupahami. Dan dalam pelukan-Mu, jiwaku menemukan tempat perlindungan dan ketenangan yang aku rindukan, seperti yang tertulis dalam Mazmur 95. Marilah kita bersorak-sorai bagi Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ya Tuhan, Engkau layak menerima semua pujianku, setiap nafas, setiap lagu, setiap kata yang keluar dari mulutku. Engkaulah gunung batu tempat aku berdiri saat semua yang lain goyah. Engkaulah jangkar jiwaku, aku menyerahkan hidupku kepadamu, lagi dan lagi. Peluklah aku dalam kasih setia-Mu, Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap ruangan di rumahku, setiap momen dalam hariku, dan setiap keputusan dalam hatiku. Biarlah damai-Mu menenangkan segala kegaduhan di dalam pikiranku. Biarlah terang-Mu menyinari setiap sudut gelap dalam jiwaku. Aku berdoa, ketika Engkau memandangku, Engkau akan melihat hati yang menyala-nyala karena kasih kepadamu. Tolong, Tuhan, jangan biarkan aku terlalu sibuk sampai lupa untuk diam bersama-Mu. Jangan biarkan hariku berlalu tanpa doa, tanpa waktu dalam firman-Mu, tanpa satu momen untuk berkata, terima kasih, Tuhan, aku tidak mau melewatkan kehadiran-Mu dalam hiruk-pikuk kehidupan. Sungguh, Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Tak ada yang sepenyayang, sepenyabar, sebaik, dan setia seperti Engkau. Bahkan ketika aku berpaling, Engkau tetap mengejarku.
Bahkan ketika aku tidak konsisten, kasih-Mu tetap teguh. Dan Engkau masih memanggilku untuk datang lebih dekat. Hari ini, aku meletakkan hidupku di hadapan-Mu lagi. Setiap beban, setiap ketakutan, setiap impian, setiap bagian dari diriku. Semuanya aku serahkan kepadamu, dimuliakanlah Engkau di dalamku, Tuhan. Biarlah setiap langkahku mencerminkan kekudusan-Mu. Biarlah setiap perkataanku membawa kasih karunia-Mu. Biarlah seluruh hidupku menjadi lagu penyembahan yang hidup bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamatku, Penebusku, Rajaku sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu yang kudus dan penuh kuasa aku berdoa. Amin.